Paling caranya ngadepin kalau merasa di fase capek dengan rutinitas dunia, bergaullah dengan orang-orang yang selalu menomorsatukan akhiratnya gitu, sehingga membuat kita itu kayak nggak diperbudak dunia. Kenapa kamu komen seperti itu? Karena kamu itu udah ngerasa diperbudak ya sama dunia gitu, sehingga lelah dengan dunia itu. Itulah maksudnya dihinakan oleh dunia. Nah, itulah sehingga kamu komennya di sini, gimana caranya ngadepin kalau merasa di fase capek dengan rutinitas dunia. Kamu komen seperti itu karena sudah ngerasa kayak dihinakan banget sama dunia gitu. Pagi siang sore malam kerja mulu, tapi ibadah jadi jauh gitu. Perihal yang kita kerjakan untuk menggapai surganya Allah kayak nggak ada kita kerjakan gitu. Maka dahulukan untuk mengejar akhiratnya Allah, biar dunia itu mengikuti. Kan udah sering dikatakan, tapi kita tuh pada prakteknya itu nggak ada gitu. Lebih menomorsatukan tuh dunia, sehingga ya dihinakan sama dunia, kayak merasa lelah dengan rutinitas dunia jadinya. Hidupkan malam kamu agar siang kamu itu Allah cukupkan gitu. Jadi kalau malam nggak dihidupkan, ya siangnya juga bakal disibukkan perihal dunia, seperti itu. Kak, aku senang sekali kak kalau nonton live kakak selalu aja memberikan energi positif. Aku juga senang membaca komen-komen kamu yang positif memberikan ke aku, sehingga aku juga jadi semakin semangat ini menyampaikannya. Kak, bagaimana menghadapinya orang menghina agama Islam? Yang penting kita tuh nggak ini ya. Ada banyak orang itu mau menghina agama Islam ya. Ada banyak banget. Gimana ya kita ngadepinnya ya? Kalau kita ngadepin, kita seperti umpatan-umpatan buruk gitu ya, malah memperburuk kita juga jadinya. Tapi biasanya orang yang membenci Islam tuh bakal berujung dia bakal mencintai Islam secinta-cintanya. Biasanya seperti itu. Ya biarkan aja orang yang menghina agama Islam, kita doakan agar diberikan hidayah sama Allah ya. Dan tetap doakan kebaikan lah untuk mereka ya. Apalah dayaku yang ketawanya bising gak kalem-kalem amat. Aku suka yang ketawanya bising gak kalem-kalem amat. Kalau nge-live lebih banyak referensi bang. Iya. Bang, aku nggak pernah tahu marahnya aku kayak gimana. Cuman bisa diem kalau lagi kesel. Tapi malah dibilang nggak normal. Ada kalanya marah itu kalau nggak dilampiaskan, kita tuh jadi ini ya, nggak terlihat bodoh ya. Karena marah yang dilampiaskan itu yang diperbuat itu membuat kita tuh kayak tampak bodoh jadinya. Jadi baik kok untuk bisa diam, tapi kalau kamu dengan marah hasilnya malah menjadi lebih baik lagi sekitarnya, maka marahnya itu baik gitu. Tapi kalau dengan marahnya kita malah memperburuk suasana, maka marahnya itu buruk ya. Tergantung marahnya itu hasilnya gimana, outputnya gimana, baikkah atau buruk. Penting nggak nih marahnya, atau kita hanya terhasut bisikan setan aja agar kita marah. Marah tuh jangan sampai terlihat kita itu kayak orang bodoh jadinya ya. Jangan sampai kita tuh dinilai orang lain karena marahnya kita, dinilai buruk. Bang, iman saya rendah, itu apa nih? Ilmu agama saya juga masih di bawah rata-rata. Apa masih pantas punya keinginan untuk mempunyai imam yang soleh dan dapat membimbing saya? Pantas dong, pantas banget. Dengan kamu berkeinginan seperti itu, Allah akan
akan memberikan sesosok imam yang seperti yang kamu harapin, karena dengan begitu kamu dapat dibimbing untuk menuju surganya Allah. Maka perbaiki diri kamu dan banyakin berdoa, meminta di sepertiga malam ya. Ada pentingnya kita berdoa itu di sepertiga malam, seperti anak panah yang melesat tepat pada sasarannya. Jadi akan cepat keinginan kamu tuh terkabul gitu. Dan jangan lupa untuk perbanyak istighfar kita, karena kita tuh dosa kita tuh doa kita tuh belum terkabul karena terhijabnya diri kita tuh dengan dosa-dosa yang kita lakuin gitu. Perihal halal haram ini itu yang berkaitan dengan fikih-fikih, tanyakin sama ustadz ya. Aku bukan ustadz teman-teman, ngaji aja aku dulu waktu kecil nggak tamat ya. Jadi jangan anggap aku tuh kayak kayak yang udah gelar LCMA gitu, jangan. Aku nggak tahu. Karena kita tuh jangan sembarangan ya memberikan ulama yang bisa memberikan fatwa gitu, atau ya jangan sembarangan lah, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, karena ini ilmu agama ya teman-teman. Karena kalau aku menyampaikan sesuatu yang aku nggak tahu, maka dosanya tuh besar gitu. Kak, cariin teman hidup. Nah, dengan kalian meminta sama aku cariin teman hidup, apa kamu nggak punya Tuhan gitu? Apa kamu mau menomorsekiankan Tuhan, menomorsekiankan Allah ya? Kenapa nggak meminta sama Allah gitu? Allah yang memegang hati manusia ya, yang membolak-balikkan hati manusia itu Allah ya. Jangan membuat Allah tuh cemburu gitu, jangan membuat Allah tuh murka dengan kita yang melalaikan ya, kayak Allah tuh kayak nggak ada gitu. Jangan seperti itu gitu. Kita itu harus memiliki hubungan yang tepat ya sama Allah tuh. Hubungan kita itu tepat gitu, kayak kita itu sama Allah tuh deket banget, manja gitu ya. Apa-apa Allah dulu gitu, baru manusia. Jangan kita ya itu membuat Allah cemburu dengan menomorsekiankan Allah gitu. Kayak orang yang sakit gitu ya, udah sakit banget, udah ke dokter, udah ini, udah ke situ, terakhir udah nggak ada lagi jalan, baru memohon sama Allah. Allah kan jadi ini ya, nggak respect sama kita, karena kita itu menomor urutkan Allah tuh paling terakhir lagi. Jadi jangan sampai seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja live-nya ya. Udah lama banget aku nge-live. Sudah 1 jam. Aku sudah 1 jam teman-teman live-nya. Kakak pengen teriak rasanya, soalnya seneng live-nya rame, gemes. Skip ke bawah, banyak komenan yang bikin gemes. Mesti yang oriental ya kak? Nggak mesti dong. Itu kan ini aja. Aku hanya menyampaikan yang seperti itu yang biasanya yang aku mau. Tapi tetap Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya, bukan kita yang mengatur hati kita ya, Allah yang mengatur, membolak-balikkan hati manusia. Jadi jangan ribet. Ya Allah bang, kaget abang bersin tadi, ketiduran lihat live abang. Emang aku udah bersin ya? Berarti ini yang udah banyak yang di bawah-bawah ya. Skip dulu ya. Wajahku origami, mundur lah ini HD. Ada kali wajah origami.
Lan bukan origami tapi oriental WKWK. Origami mah seni lipat kertas. Bang, kenapa kita perlu bersyukur walaupun mendapatkan musibah? Ini pertanyaan pintar ya. Kenapa kita mesti bersyukur ketika kita mendapatkan musibah? Pada zaman sahabat Nabi tuh banyak kan yang seperti itu. Kalau nggak mendapatkan musibah, kalau nggak mendapatkan ujian, malah mereka berpikir, ya Allah, aku udah salah apa? Kenapa aku nggak mendapatkan ujian? Apakah dosa-dosaku nggak diampuni dengan perkara-perkara ujian yang dapat menggugurkan dosa-dosaku, ya Allah gitu. Dan apakah aku nggak pantas mendapatkan derajat surga yang tinggi karena aku nggak mendapatkan, udah berapa lama aku nggak mendapatkan musibah atau ujian-ujian, sehingga kita perlu untuk bersyukur ketika kita mendapatkan ujian musibah. Tetap bersyukur, berlapang dada gitu ya, berprasangka baik sama Allah, karena kan setiap kesulitan maka akan ada kemudahan gitu. Jadi berprasangka baik aja. Setelah kamu mengalami kesulitan dari ujian-ujian yang kamu hadapi, maka kamu akan menggapai kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan ya. Seperti itu. Aku skip ke bawah lagi terus. Udah teman-teman, aku udah mau udahan nih dari tadi. Oke, segitu aja live-nya. Bye-bye. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum.